takutan dan berlari sampai ke basement. Yi-hyun dan Sebum yang kini sudah mengetahui situasinya semakin berbahaya membuat mereka bergegas untuk menyelamatkan orang-orang hingga akhirnya mereka mendapati jika Seungbum telah bebas. Sebum yang kepo kemudian memasuki ruangan gym dan mendapati jika Seungbum telah minum air segalon. Namun saat Sebum mencoba menghampirinya, tiba-tiba Seungbum berubah dan langsung menyerang Sebum. Saat itu terjadi, tiba-tiba mereka berdua mendapati seseorang yang menembakkan pistolnya pada Seungbum yang ternyata itu adalah Han Tae-seok. Mereka pun yang menyaksikan kejadian tersebut terlihat emosi lalu mereka mendapati Hak-kyung ada di sana yang ternyata diselamatkan oleh Han Tae-seok. Sebum pun kemudian langsung berbicara dengan Tae-seok dan menanyakan tentang lukanya yang tak kunjung sembuh. Tae-seok pun mengatakan jika virus tersebut mungkin saja ada di tubuhnya sehingga membuatnya tidak kunjung sembuh, yang kemudian memberitahunya jika virus tersebut sudah tersebar di mana-mana dan ternyata ia sudah mempunyai sebuah rencana. Sementara itu, reng-rengan tukang bebersih, Jungkook dan Pastur terlihat kewalahan dan masih selamat. Lalu beberapa saat kemudian Yi-hyun pun mendatangi mereka, di mana Jungkook pun mengingat apa yang terjadi, di mana ternyata saat sang Pastur yang sudah terpojok dan didekati oleh para zombie, Pastur itu mengeluarkan salibnya dan mereka pun menjauh. Namun Yi-hyun yang mendengar hal itu merasa aneh. Yi-hyun kemudian mendatangi Dong-hyun karena mengetahui jika pintu utama bisa dibuka karena ulah dari Dong-hyun dan terlihat marah kepada Dong-hyun. Lalu setelah itu Yi-hyun menemui Tae-seok yang sedang di atap. Di sana Tae-seok memberitahu jika ia belum menemukan obatnya. Mendengar perkataan itu membuatnya terlihat khawatir dan sedih. Lalu kemudian setelah itu Tae-seok pun menemui para penghuni yang sedang berkumpul dan mengatakan jika akan ada pemadaman listrik. Mendengar hal itu membuat semua orang protes. Kemudian Sebum yang diminta oleh Suyeon memberikan suratnya kepada Tae-seok karena dirinya tidak ingin keluar dari sana, yang kemudian Tae-seok pun mengatakan kepada Sebum jika para reng-rengan tantara telah menemukan antibodi di tubuhnya Sebum. Mendengar hal itu membuat Sebum terkejut dan menyadari sesuatu. Tae-seok pun mengatakan jika ia akan mencoba antibodi pada Sebum meskipun harus membuat Sebum digigit, yang tiba-tiba Tae-seok menembak pintu di belakang Sebum dan muncullah satu pria yang terinfeksi dan menyerang Sebum. Namun tiba-tiba Tae-seok menembak pria tersebut dan entah apa yang terjadi sebab scene berpindah kepada Yi-hyun yang tengah mengunjungi tempat gym. Namun ia tidak mendapati jasad Seungbum sehingga membuatnya memeriksa CCTV. Saat ia memeriksanya, Yi-hyun mendapati jika Seungbum telah dibedah hulunya oleh pasukan Tae-seok, membuat Yi-hyun menyadari sesuatu dan pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan ia bertemu dengan Suyeon yang kemudian mengatakan jika Sebum menemui Han Tae-seok. Setelah itu terjadi, ia pun melihat lift yang sudah mengarah ke lantai 2 dan membuatnya berlari. Sementara itu Jungkook melihat Tae-seok yang membawa Sebum yang sudah tak sadarkan diri dan berlumuran getih. Namun ia tidak bisa apa-apa karena ditodong pistol oleh Tae-seok. Hingga selang waktu kemudian Jungkook berpapasan dengan Yi-hyun dan mengatakan tentang apa yang terjadi kepada Sebum. Mendengar hal itu membuatnya terus mengejar mobil Han Tae-seok dan akhirnya berhasil mengejarnya, yang terlihat marah dan menodongkan pistol kepada Tae-seok sekaligus mengancam akan mempateninya jika menyakiti Sebum. Namun tanpa Tae-seok ketahui, Sebum sadar kembali dan kemudian menodongkan pistol kepadanya lalu keluar dari mobil tersebut. Beberapa saat kemudian Yi-hyun pun berbicara dengan Tae-seok dan menanyakan tentang alasannya membedah hulunya Seungbum, yang kemudian Tae-seok pun menjelaskan jika hal itu ia lakukan untuk mencari antibodi, di mana setiap otak orang yang terinfeksi terdapat antibodi namun tidak ada yang bisa masuk ke otak. Yang kemudian Yi-hyun menanyakan tentang alasan Tae-seok membawa Sebum dan ternyata alasan ia membawanya untuk mengambil sampel darahnya, yang ternyata darah Sebum mempunyai antibodi monoklonal dan ada kemungkinan jika antibodinya sampai ke dalam otak. Mendengar hal itu membuatnya semakin ingin melindungi sang pujaan hati dan akan tetap di sisinya, yang kemudian Yi-hyun mengatakan jika yang paling penting bagi hidupnya adalah Sebum. Lalu scene diperlihatkan jika kini seluruh lampu gedung telah dimatikan. Keesokan harinya H-2 masa karantina, di mana terlihat Yi-hyun bersama sang istri sedang ngobrol. Namun di saat bersamaan mereka mendengar suara gedoran lagi dari lantai atas. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana pembebasan karantina diakhiri, membuat para penghuni gedung berkumpul kembali. Namun di sana mereka mendapati kotak berisi minuman, membuat semua orang meminumnya. Sementara itu Yi-hyun dan Sebum pergi keluar untuk memeriksa sesuatu. Di sisi lain Dong-hyun si penggila konten kemudian mendengar suara gedoran dari kamar ibunya, membuatnya hariwang dan ketakutan.
Di saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara sirine yang kemudian diikuti dengan pengumuman bahwa karantina diperpanjang, membuat para penghuni yang mendengarnya kesal. Lalu kemudian diperlihatkan Ju-hyung yang juga membawa minuman di dalam kotak namun tidak meminumnya karena ternyata dirinya lah yang memberikan kotak minuman tersebut kepada semua orang dan entah apa yang telah ia masukkan ke minuman tersebut. Malam pun Poek Dong-hyun yang terlihat hariwang dan ketakutan pergi dari rumahnya dan meminta tinggal bersama para tukang bebersih. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada si tante dan juga Ju-hyung yang akan menunjukkan sesuatu di apartemen yang tidak terpakai. Dan tanpa si tante ketahui, di dalamnya terdapat Na So-min kakaknya Hak-hyung yang sudah tergigit. Saat si tante memasuki apartemen tersebut dan membuka kamarnya, ia malah terlihat soak dan berteriak histeris setelah melihat hal itu. Dan kemudian si tante dan juga Ju-hyung mendatangi Yi-hyun dan Sebum dan membicarakan tentang Na So-min. Mereka berdua yang mendengar tentang hal itu bergegas ke apartemen tersebut bersama sang adik. Namun saat Yi-hyun dan Sebum melihat Na So-min yang masih waras kemudian memohon dan mengatakan jika dirinya tidak memakan manusia, membuatnya kemudian diborgol di pusat kebugaran. Namun di saat itu ia memberitahukan kepada Yi-hyun dan Sebum jika yang membuat suara gedoran bukanlah dia. Mendengar hal itu membuat mereka berdua berpikir keras, yang kemudian mereka berdua pun mendatangi Ju-hyung, di mana Ju-hyung kemudian menyerahkan pil Next kepada mereka berdua dan membuat Yi-hyun dan Sebum menyadari jika Ju-hyung telah mencampurkan pil tersebut pada minuman yang diberikan kepada para penghuni yang sebenarnya tujuan utamanya adalah membuat Sebum dan Yi-hyun innalillahi. Yi-hyun yang kesal mendengar Ju-hyung yang terus ngabacot membuatnya memakan pil tersebut yang ternyata sebelum Ju-hyung mengambilnya, Yi-hyun menukarnya dengan obat pencernaan yang biasa ia minum. Dan saat mereka berdua keluar, mereka mendapati Jungkook dan reng-rengan si tante menodongkan pistol kepadanya, yang kemudian membuat mereka memeriksa rumah Sebum dan Yi-hyun dan menuduh Yi-hyun serta Sebum sudah terinfeksi, membuat Sebum hilang kesabaran. Namun beberapa saat kemudian Yi-hyun menyadari Ju-hyung tidak ada dan kemudian memeriksa ke kamarnya yang ternyata sedang mencari pil Next yang disimpan oleh Yi-hyun. Beberapa saat kemudian saat para penghuni sudah pergi dari rumah Sebum, Andre kemudian mendatangi apartemen Sebum dan mengatakan tentang rencana para penghuni yang akan mengambil semua air dan juga makanan miliknya dan berencana membawa Sebum serta Yi-hyun keluar gedung. Sebum yang emosi kemudian pergi menemui para penghuni yang masih berdiskusi, yang kemudian membuatnya menodongkan pistol kepada Ju-hyung dan membuatnya ngagibri ketakutan sehingga mengumpul di celana. Melihat hal itu membuat Sebum menghentikannya dan mengatakan akan membuktikan siapa saja yang terinfeksi di antara para penghuni, yaitu dengan cara mengeluarkan darah. Sebum yang berniat melakukan hal itu kemudian dihentikan oleh Yi-hyun dan Yi-hyun pun yang melakukan hal itu sendiri yang kemudian mendekati semua penghuni. Di saat bersamaan tanpa diduga, si teteh Toserba berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Yi-hyun. Sebum yang sigap langsung menarik si teteh Toserba dan menyelamatkan Yi-hyun. Kemudian setelah kejadian itu, Yi-hyun dan Sebum pun membawa si teteh Toserba dan mengurungnya. Lalu beberapa saat kemudian Sebum pun berbicara dengan si teteh Toserba yang sudah waras kembali. Di sana ia menanyakan apa yang membuatnya terinfeksi, yang ternyata dirinya terinfeksi saat di Toserba karena dicakar di kakinya. Namun kemudian Sebum menanyakan tentang handuk berdarah yang terdapat di tempat sampah, akan tetapi si teteh Toserba tidak mengetahuinya. Mendengar pernyataan si teteh Toserba membuat Sebum bertanya-tanya siapa pemilik handuk tersebut. Lalu kemudian sang pastor sekaligus suami si tante terkejut ketika melihat darah berserakan di lantai rumahnya. Akan tetapi saat ia mencoba membersihkan lantai tersebut, ia seperti tergila-gila dan mencoba menjilat darah yang berada di lantai. Namun hal itu urung ia lakukan karena si tante keburu datang. Diperlihatkan Sebum yang tengah mengobati Yi-hyun sambil memarahi Yi-hyun, dan di sana Sebum terlihat sangat kesal kepada Yi-hyun dan takut jika sang suami kenapa-napa. Keesokan harinya Sebum kemudian membawa si teteh Toserba, sementara itu Yi-hyun sedang berkumpul dengan para penghuni dan kembali memastikan adanya orang yang terinfeksi atau tidak. Lalu setelah itu Yi-hyun dan Jungkook tengah berbicara dengan Na So-min, di mana So-min mengatakan jika ia berdekatan dengan manusia rasa haus pun tiba-tiba semakin besar. Lalu Yi-hyun kemudian membicarakan pastor yang kemarin menghampiri So-min, namun So-min pun merasa aneh jika berada di dekat pastor. Ia merasa biasa saja, tidak merasakan haus sama sekali. Yi-hyun yang mendengar hal itu kemudian teringat akan perkataan Jungkook yang mengatakan jika waktu itu para orang terinfeksi tidak menyerang pastor, yang kemudian membuatnya berpikir
Tapi di sisi lain, pastor yang melihat cipratan darah di rumahnya dan sekumpulan tisu di tempat sampah, kemudian ia pun mencoba untuk menghirupnya dan di saat bersamaan, sang istri pun datang membawa cangkir berisi darah. Sang pastor yang melihat hal itu hampir dibuat gila dan saat si tante ke dalam sebentar lalu keluar kembali, ia mendapati sang suami sudah penuh dengan darah di mulutnya membuat si tante terkejut dan berteriak. Sedangkan Yi-hyun dan Sebum kini mulai menyadari jika si pastor sudah terinfeksi yang kemudian bergegas ke rumahnya. Sesampainya di rumah si tante, Yi-hyun menerobos masuk, namun tiba-tiba Sebum menyadari sesuatu dan melihat ke arah tangga darurat yang ternyata itu adalah sang pastor yang tengah melarikan diri. Lalu beberapa saat kemudian Ju-hyung melihat pastor tersebut yang telah berubah menjadi zombie dan mengejarnya sampai masuk ke rumah Ju-hyung. Lalu tiba-tiba Sebum pun datang dan menghentikannya. Sebum yang kewalahan menghadapi si pastor, ia pun hampir digigit yang untung saja Yi-hyun langsung memancing pastor ke arahnya dan pertarungan mereka pun berlangsung hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil meringkusnya dan menenangkannya. Yi-hyun dan Sebum keluar untuk memberitahukan penghuni tentang apa yang terjadi, namun tanpa mereka ketahui Ju-hyung membuka penutupnya dan memancing si pastor yang masih terinfeksi ke balkon untuk melompat. Setelah berhasil melakukan rencananya, Ju-hyung yang psikopat malah tersenyum melihat si pastor terjatuh. Di saat yang bersamaan, Yi-hyun dan Sebum yang mendengar suara ada yang terjatuh, mereka pun langsung bergegas ke dalam lagi dan kemudian mendapati sang pastor yang sudah terjatuh. Sementara itu, Han Tae-seok yang dibuat kebingungan karena harus memilih antara kehidupan anaknya atau sang istri, di mana Jisoo mengatakan bahwa ia harus memilih salah satunya, yang kemudian ia pun memberitahukan jika darah Sebum mempunyai antibodi. Tae-seok yang mendengar hal itu terlihat lega. Namun di sisi lain, Yi-hyun yang terlihat sedih dan melihat dirinya sendiri yang ternyata telah tercakar saat melawan pastor. Di saat bersamaan, Yi-hyun mendapati perintah dari Han Tae-seok yang menyuruh Yi-hyun untuk mengeluarkan Suyeon. Yi-hyun yang mendengar hal itu menyetujuinya, tapi dengan syarat dirinya ingin jika Sebum keluar bersama Suyeon. Setelah percakapan itu, Tae-seok pun terlihat kebingungan dan merasa aneh karena Yi-hyun berkata seperti itu. Keesokan harinya, Sebum dan Yi-hyun tiba-tiba menemukan si nini tukang bebersih yang sudah innalillahi yang terdapat di rumah si AA introvert. Sementara itu di sisi lain, Han Tae-seok tengah dilanda kepanikan karena sang istri yang sudah berubah menjadi zombie tidak bisa ditenangkan dengan obat bius dan membuatnya mengambil obat yang terbuat dari darah Sebum yang akhirnya membuat sang istri kembali tenang. Scene kemudian diperlihatkan kembali di mana para penghuni apartemen berkumpul dan mendiskusikan tentang mereka yang kekurangan air. Di mana Ju-hyung kemudian membicarakan tentang generator listrik yang ada di dalam gedung tersebut. Namun yang jadi masalah, generatornya harus dinyalakan dan apabila generatornya sudah dinyalakan, maka akan mengeluarkan suara nyaring yang otomatis akan membuat para manusia terinfeksi akan mendatanginya. Mendengar hal itu, Yi-hyun dengan mudah malah menyetujuinya dan mengatakan jika dirinya yang akan menyalakan generatornya bersama Sebum. Mendengar Yi-hyun berkata seperti itu membuat Sebum merasa ada yang aneh dengan Yi-hyun. Lalu keesokan harinya Yi-hyun kemudian menghubungi kembali Tae-seok dan memberitahunya jika ia akan membawa Sebum dan Suyeon keluar yang kemudian meminta Han Tae-seok untuk menjaganya. Mendengar hal itu, Tae-seok pun menyadari jika Yi-hyun sudah terinfeksi dan ingin menyelamatkan Sebum. Lalu beberapa saat kemudian, Sebum yang sudah merasa ada yang aneh dengan tingkah laku sang suami, ia pun menanyakan tentang keadaannya. Namun Yi-hyun yang tidak ingin sang pujaan hatinya khawatir, ia pun mencoba menutupi kebenaran jika dirinya telah terinfeksi. Di sisi lain, Sebum yang kini berada di apartemennya mendapati kabar dari Jisoo jika Anguk Jin nama asli dari Andre sebenarnya telah innalillahi, yang kemudian menyadari jika Andre yang sekarang bukanlah Anguk Jin yang sebenarnya. Sementara itu di sisi lain, Yi-hyun menemukan si AA introvert yang ternyata telah innalillahi seperti si nini tukang bebersih. Dan karena kini Andre tinggal di rumah si AA introvert, Sebum pun menemukan tasnya lalu memeriksanya dan tanpa diduga ia menemukan KTP milik si AA introvert, bahkan menemukan tanda namanya si nini tukang beberes yang telah innalillahi. Sementara itu di sisi lain, Jungkook didatangi oleh Haesung dan mengatakan jika dirinya telah dikejar oleh si AA introvert. Namun ternyata itu hanyalah jebakan sehingga membuat Jungkook
terus-menerus ditembak oleh Andre. Yi-hyun dan Sebum yang mendengar hal tersebut langsung bergegas kembali ke rumahnya dan mendapati Jungkook sudah tergeletak yang kemudian mendapati Andre yang sudah berada di rumahnya. Saat Andre melihat kedatangan mereka berdua, ia pun langsung membuka masker yang selalu ia pakai dan menjadikan Suyeon sebagai Sandra. Dengan senyum psikopatnya, Andre terus menodongkan pisau ke arah Sebum, membuat Sebum tidak bergeming sama sekali yang ternyata itu adalah rencana para penghuni untuk mengambil makanan yang dimiliki Yi-hyun dan juga Sebum. Dan setelah kejadian tersebut, Yi-hyun pun menghubungi Taesok dan mengatakan yang sebenarnya terjadi, lalu menyuruhnya untuk segera membawa Sebum dan juga Suyeon. Lalu diperlihatkan Yi-hyun yang sedang berbicara dengan Andre, di mana Yi-hyun ternyata mengetahui siapa Andre sebenarnya dan nama asli Andre adalah Choi Jong-wook yang ternyata dirinya merupakan seorang pematen yang paling dicari seantero Korea Selatan. Dan Yi-hyun juga mengetahui jika Andre lah yang telah mempateni An Guk-jin yang asli. Mendengar perkataan Yi-hyun, ia hanya terdiam dan mengingat orang yang telah ia pateni. Sedangkan di sisi lain, para penghuni yang sedang berdiskusi mendapati jika ternyata Ju-hyung menyaksikan saat si Nini tukang bebersih dipateni oleh si Andre. Hingga akhirnya Ju-hyung pun memberitahu si tante tentang hal itu dan membuat kesepakatan untuk menyingkirkan orang yang mereka tidak suka serta bekerja sama dengan Andre untuk menyingkirkan Yi-hyun dan Sebum. Kembali kepada Yi-hyun dan Sebum yang sedang berbicara dengan Andre dan menanyakan tentang si AA introvert, yang ternyata Andre jugalah yang mempateninya yang dibantu oleh Ju-hyung. Dan Andre pun kemudian mengancam mereka, membuat mereka pergi dan menyerahkan Roger kepada si tante yang kemudian memberitahu mereka bahwa ia sudah mengadukan tentang semua kelakuan bejat para penghuni kepada Han Taesok dan akan membuat mereka dipenjara karena percobaan pematenan. Semua penghuni yang mendengar hal itu terlihat soak, padahal niat mereka hanyalah menginginkan makanan untuk bertahan hidup. Namun di saat itu terjadi, Andre mengancam Yi-hyun dan Sebum di mana mereka berdua harus menyalakan saklar generator jika ingin Suyeon dan Jungkook dibebaskan. Hingga akhirnya Yi-hyun dan Sebum pun pergi untuk menyalakan saklarnya dan beberapa saat kemudian Yi-hyun pun berhasil menyalakannya. Namun di saat itu juga suara bising terdengar membuat para reng-rengan manusia terinfeksi berlari ke arah sumber suaranya. Yi-hyun dan Sebum yang melihat hal itu langsung mencoba melarikan diri. Sementara itu si tante, Andre dan juga Ju-hyung berencana untuk mempateni Yi-hyun dan Sebum saat mereka naik. Lalu di sisi lain, Yi-hyun memberitahu Sebum tentang darahnya yang mempunyai antibodi dan menyuruhnya keluar dengan Suyeon. Akan tetapi di saat bersamaan, ketika pintu lift terbuka, mereka mendapati reng-rengan manusia terinfeksi berada di luar dan mencoba menyerang Sebum. Namun Yi-hyun yang tidak ingin sang kekasih terluka kemudian menahan reng-rengan zombie tersebut. Dan di saat itu pula Sebum akhirnya melihat luka cakaran di dada Yi-hyun, membuatnya menyadari jika Yi-hyun telah terinfeksi. Sebum yang melihat hal itu hanya terdiam dan terlihat sedih sehingga membuatnya mengatakan tentang perasaannya bahwa ia sangat mencintainya dan berjanji akan menyembuhkannya. Setelah itu Sebum dan kawan-kawan pergi keluar lewat atap dan mencoba menyelamatkan Jungkook dan juga Suyeon. Namun Andre yang sudah mengetahuinya bergegas mengejar mereka untuk mempateni mereka. Dan untuk menghalangi Andre yang mengejar Sebum, Yi-hyun pun tidak ikut bersama Sebum dan tetap berada di gedung tersebut. Namun di saat bersamaan Yi-hyun ditembak oleh Andre dan beberapa saat kemudian saat Andre menodongkan pistolnya kembali kepada Yi-hyun, tiba-tiba Yi-hyun berubah menjadi manusia terinfeksi dan kemudian menggigit Andre. Di sisi lain, Sebum akhirnya berhasil membawa Jungkook dan juga Suyeon dengan selamat. Namun dirinya yang berniat kembali untuk menyelamatkan Yi-hyun malah dibuat tak sadarkan diri oleh Taesok dan dibawa ke tempat karantina. Beberapa saat kemudian, Sebum dipertemukan dengan istrinya Taesok dan ia pun menjelaskan jika sang istri membutuhkan satu set darah Sebum lagi agar ia sembuh dari penyakit tersebut. Lalu Taesok pun menambahkan jika Sebum akan dikirim ke tempat penelitian obat pemerintah untuk membuat vaksin penyembuh virus tersebut. Sebum pun menyetujui hal itu tapi dengan syarat suatu hari nanti ia harus dibantu untuk kembali ke apartemennya dan menyelamatkan Yi-hyun. Setelah itu Sebum kemudian melihat ponsel miliknya yang ternyata terdapat rekaman video Yi-hyun yang membicarakan tentang perasaannya yang sebenarnya. Sebum yang melihat hal itu terlihat sedih dan hanya bisa menangis sekaligus tertekan karena mendapati Yi-hyun sang kekasih tidak ada di sisinya.
Keesokan harinya, Taesok memberikan obat hasil penelitiannya kepada Sebum dan memerintahkannya untuk pergi ke suatu tempat. Di saat bersamaan, tentara titahan pemerintah datang ke sana untuk membawa Sebum dan juga obat tersebut. Namun, Taesok telah memberikan obat terakhirnya kepada sang istri dan juga Sebum yang ternyata ia membantu Sebum melarikan diri. Sebum pun yang kini sedang menyamar memberikan obat antibodi kepada Ibu Suyeon dan alhasil bertemu dengan Jisoo yang membuat Jisoo membantu Sebum melarikan diri dari tempat karantina. Tapi di sisi lain, Taesok dan Jisoo yang kini diinterogasi oleh utusan pemerintah kemudian mengatakan jika Sebum pergi ke apartemen dan Taesok pun memberitahunya jika di apartemen tersebut ada orang yang mempunyai antibodi. Sementara itu, Sebum akhirnya berhasil sampai di apartemen dan bertemu dengan dua bersaudara Somin dan Hakyung yang kemudian membuat Hakyung mengingat kejadian saat Sebum pergi, di mana Hakyung melihat keadaan Yihyun yang sudah berlumuran darah yang kemudian membantunya bersama dengan sang kakak. Sebum yang mendengar bahwa Yihyun masih hidup membuatnya bergegas untuk mencari Yihyun. Sementara itu, si tante dan juga Juhyung berencana bekerja sama untuk mempateni Yihyun dan memberitahunya jika Yihyun telah terinfeksi. Beberapa saat kemudian, Yihyun mendapati si teteh Chunihin telah disandra oleh Juhyung, di mana ia berencana memancing Yihyun agar berubah menjadi manusia terinfeksi, yaitu dengan membesret si teteh Chunihin dan mengeluarkan getih. Si tante yang melihat Yihyun yang kesulitan malah tersenyum layaknya psikopat. Namun Yihyun yang melihat hal itu langsung bergegas pergi ke apartemennya dan mulai berubah menjadi manusia terinfeksi. Lalu kemudian Sebum pun datang dan melihat Juhyung yang tengah mengamuk di depan apartemennya. Melihat hal itu kemudian membuat Sebum langsung menghabak Juhyung dan bergegas menghampiri Yihyun dan terlihatlah sang suami yang sangat kesakitan menahan dirinya. Sebum yang kini sudah berada di sampingnya mengatakan jika ia akan tetap bersamanya meskipun Yihyun sudah berubah menjadi zombie. Setelah itu, Yihyun yang pergi ke rumah si A introvert malah mendapati Andre yang sudah sadar kembali dan menodongkan pistolnya kepadanya. Lalu Andre pun memerintahkan untuk memanggil Sebum. Yihyun yang tidak ingin Sebum dalam bahaya mencoba melawannya, namun hal itu malah membuatnya tertembak. Sebum yang mendengar suara tembakan bergegas ke sana dan mendapati Andre yang tengah mengancam Yihyun. Namun Sebum yang juga tidak ingin sang suami terluka karenanya membuatnya menjederkan pistol ke kokotnya sendiri untuk memancing Andre agar berubah menjadi manusia terinfeksi. Andre yang melihat getih bercocoran di tangan Sebum membuatnya hilang kendali dan kemudian berubah menjadi zombie, dan di saat ia mencoba menghampiri Sebum, Yihyun dengan tepat waktu menembak Andre hingga akhirnya Andre pun tumbang. Begitupun dengan Yihyun yang sudah tak sadarkan diri. Singkat cerita, setahun pun berlalu. Setelah semua keadaan kembali normal, diperlihatkan Juhyung dan si tante yang sedang melakukan persidangan sebagai terdakwa. Sementara itu, selama setahun berlalu, Lee Seung-young sohibnya Sebum akhirnya ia pun sembuh dari virus tersebut. Dan drama pun ditutup dengan Yihyun yang juga telah sembuh dan akhirnya hidup bahagia bersama Sebum yang kini mereka saling mencintai. Serta kemudian Yihyun pun mengatakan alasannya menjadi seorang detektif adalah karena perkataan Sebum, dan dirinya pun mengatakan bahwa dirinya sudah menyukai Sebum sejak ia menyelamatkan